Oke, Bismillah. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini berkumpul di Zoom untuk berniat belajar bersama tentang lanjutan ya. Kalau misalnya yang kemarin sesi satu udah ikut, nah kita lanjutin nih insya Allah. Kalau belum berarti mungkin sedikit refreshment gitu nggak apa-apa Mas? Boleh, boleh, boleh. Yang kemarin ya, Ya. kemarin bahas apa? Nah ini Mas tadi mau bahas lanjutin ya Mas. Ini yang Yes. epistemologi, Bukan, hari ini kita ngomong ini human nature. human nature. Oke, siap. Mm. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan keberkahan atas ilmu yang ingin kita pelajari. Berdoa dipersilakan. Berdoa dibolehkan untuk selesai. Kita belajar dulu. Bismillah, monggo Mas Edi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lia yang sudah bisa akhirnya bisa gabung ya. Tadi sore sempat ada situasi di keluarga, jadi hampir tidak bisa gabung. Alhamdulillah bisa gabung ini juga bertambah ini teman-teman belajar kita ya. Nanti insya Allah yang belum menyimak, kayaknya sih beberapa udah ikut dari yang lalu ya. Jadi nanti tinggal kalau lupa-lupa bisa menyimak rekaman. Kalau yang sudah dari yang lalu, nah, kita bisa lanjut. Jadi langsung aja ya, tak share screen dulu. Oke, oke, sudah kelihatan kah? Kalau dikasih lingkaran gini kelihatan nggak? Sip, aman Sip kelihatan. ya. Hmm. Oke, teman-teman, Mbak Lia, kita ngobrol-ngobrol ya malam hari ini. Jadi masih lanjutin bahas buku Philosophy A Text with Readings-nya Manuel Velasquez. Karena ini buku textbook pengantar filsafat yang cukup baik dan cukup mudah ya dipahami. Jadi ciri-cirinya gampang Mbak Lia. Eh, Buku filsafat itu ada yang sekarang yang salah satu yang lagi tak pelajari itu kalau dibaca tiap halaman itu kemungkinan bacaan pertama itu bikin sakit kepala ya. Nanti bacaan yang kelima di halaman yang sama ya, baru sakit kepalanya pelan-pelan hilang gitu. Nah, tapi kalau bukunya model relax ini dibaca sekali tuh nggak sakit kepala, langsung ringan gitu. Itu kan tanda-tanda bahwa buku ini relatif mudah dipahami lah ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen baca, nah nanti boleh dicari ya. Aku punya versi eh, apa aslinya ada, cuman versi PDF yang banyak aku pakai sehari-hari. Wah, ini ada Mbak Sri Handayani. Selamat datang. Sudah menampakkan wajah ini. Oke, oke. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu judulnya What is Human Nature sebenarnya ya. Apa itu hakikat manusia gitu. Nah, jadi belakangan baru ku- pelan-pelan ku pahami sekaligus beberapa guru-guruku di kampus juga ini ya bilang bahwa kayaknya kalau kita belajar filsafat itu eh, cabang-cabang filsafat apapun ya itu berujung selalu soal akhirnya soal manusia gitu, selalu soal kemanusiaan. Beda dengan ilmu yang sudah spesifik, misalnya kita belajar ilmu geologi gitu ya, itu kan bisa sangat spesifik ngomongin bebatuan kan gitu ya. Elektro bisa sangat spesifik ngomongin soal arus gitu, nggak ada manusianya ya. Tapi kalau filsafat itu menariknya, filsafat yang apapun ya itu biasanya akan menyangkut manusia. Kemarin yang pertemuan yang lalu misalnya cabang filsafat soal bagaimana ilmu itu dihasilkan, namanya filsafat ilmu atau epistemologi ya. Itu pada akhirnya menyangkut soal manusia juga. Mungkin nanti akan ada masanya kita sampai ke sana ya. Terus apalagi kita ngomongin soal etika, oh jelas ya etika soal manusia juga gitu.
Nah, jadi mungkin dimaklumi akhirnya kenapa si Pak Manuel Velasquez di bab 2 langsung ngomong soal hakikat manusia ya. Setelah di yang lalu itu bisa dibilang hakikat filsafatnya sendiri itu apa ya. Apa sih definisinya? Sekarang kita ngomongin hakikat manusia atau human nature. Nah, ini seru karena sebagai orang psikologi yang ngerasa tahu ya soal manusia ternyata eh, ini angle yang berbeda. Nanti kita akan ketemu sama tokoh-tokoh psikologi tapi dibahas edisi yang berbeda, angle yang berbedanya. Bahkan dulu waktu kuliah psikologi itu aku mengenal nama-nama sebagian orang-orang ini, tokoh-tokoh ini, tapi aku mengira dulu mereka psikolog ya, tapi ternyata mereka filsuf ya. Misalnya nanti kita kenal sama John Locke gitu ya, René Descartes gitu. Nah, jadi eh nanti lumayan luas ini, termasuk nanti barangkali kalau sebagian di antara kita beragama ya di sini ya, insya Allah ya. Eh, Jangan heran kalau ada angle-angle yang agak aneh gitu. Karena memang itu ada ya. Cara memandang kehidupan tuh ada yang kayak gitu. Nanti berarti posisi kita di mana sebagai umat beragama tuh kita ternyata punya posisi ya memandang manusia gitu. Dan kita pengen memahami sudut pandang yang lain kayak apa. Nah, kenapa kok pembahasan soal human nature ini penting? Soalnya ini bukunya ini ya. Ini edisi yang ke-13. Jadi udah lumayan banyak revisinya. Jadi what is human nature itu kan pengen mengajak kita mendefinisikan manusia itu apa ya. Nanti baru ngomong manusia itu siapa ya. Sebelum sebelum siapa tuh apa. Kalau siapa tuh sudah mengandaikan manusianya ada ya. Ya kan? Kalau aku nanya Lia tuh siapa? Itu kan sudah mengandaikan Lia tuh ada dan Lia tuh manusia. Makanya tak pakai kata siapa. Ya kan? Kalau misalnya iseng-iseng ya aku bilang siapa itu buku gitu. Aneh gak? Kenapa? Kenapa kok buku nggak bisa pakai siapa? Ya karena dia what ya, bukan who. Ya kan. Jadi buku itu kayaknya bukan dia benda ya gitu ya, bukan bukan Hmm. sosok diri gitu ya. Berarti kan Hmm. si manusia nih khas banget ya, makanya bisa dipanggil dengan siapa bukan apa gitu kan. Nah, tapi berarti di dalam kata siapa tuh sudah ada pengandaian ya, makhluk khusus yang namanya manusia gitu. Nah, kalau di filsafat mencoba menarik lebih radikal lagi, lebih dalam lagi, sebelum ngomong bahwa dia dikategorikan manusia, dia tuh apa atau manusia itu sendiri apa itu? Kenapa dia dikategorikan manusia atau kapan kapan suatu makhluk kayak kita ini dianggap sebagai manusia? Apalagi sekarang ada AI ya, yang seolah-olah kalau cuman melihat kalimat-kalimatnya AI itu kan makin rapi ya. Jawabannya, responsnya kan makin rapi ya. Mau aku buatkan tabel gitu-gitu kan makin rapi ya. Gitu. Bahkan konon katanya bisa ngambek ya. Bisa ngambek, bisa itu kan. Jadi wah ini kita makin harus mendefinisikan siapa kita. Jadi eh, kenapa bahasan ini penting? Karena definisi tentang manusia itu menentukan nasib kita. Dan nanti kita lihat ada eh, bentangan definisi sudut pandang tentang manusia dan itu masing-masing punya konsekuensi nanti. Kalau kita mengambil satu angle tentang manusia, misalnya nanti manusia hanya makhluk biologis saja gitu ya, itu nanti ada konsekuensinya. Kalau tubuh sama pikiran itu atau jiwa itu terpisah ada konsekuensinya. Ada yang memandang sama sekali jiwa itu tidak ada juga ada konsekuensinya gitu ya. Nah, jadi definisi tentang manusia itu ternyata bukan sebuah teori abstrak tapi dia fondasi dari peradaban. Dan ambil contoh misalnya kenapa ada sekolah yang terstruktur. Ya, sekolah yang terstruktur SD, SMP, SMA gitu. Itu tidak bisa dipungkiri sebenarnya berasal dari cara pandang bahwa manusia itu nanti ya ada salah satu teori namanya tabula rasa gitu. Tabula rasa itu kayak manusia itu kayak kertas kosong yang butuh diisi. Jadi diasumsikan manusia itu makhluk yang nggak bisa apa-apa. Nah, supaya dia bisa berfungsi di masyarakat, dia harus diisi, dibentuk lewat proses pendidikan. Nah, jadi kalau memandang manusia sebagai makhluk yang seperti itu, ya maka kurikulumnya standar gitu ya, teratur gitu. Lebih jauh lagi, misalnya sekolah yang terstruktur ya SD, SMP, SMA gitu, itu nanti.
sebenarnya lahir juga dari cara pandang bahwa manusia itu eh, udah ada plottingnya di masyarakat gitu. Plottingnya adalah industri misalnya salah satunya. Jadi kalau bisa kita mendesain pendidikan itu yang nanti ujungnya supaya manusia bisa kerja di industri gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ternyata cara pandang tentang manusia itu adalah fondasi dari membangunnya peradaban. Nah, maka pertanyaan yang pengen dijawab adalah apa yang membedakan kita dari hewan atau mesin bahkan. Kalau di Jepang kita sudah lihat adanya robot yang sudah bisa main bola misalnya gitu ya. Nah, itu nanti lama-lama kan akan makin canggih itu ya. Makin rapi, bisa tersenyum, bisa pasang mimik muka yang marah. Nah, tentu kira-kira bedanya apa ya kita dengan mereka gitu. Oh, beda dong. Mereka kan kalau nggak ada powernya nanti bisa mati ya. Kita kan hidup terus. Lah, kita bisa mati juga kalau powernya sudah habis ya. Sama kayak itu. Nah, yang kedua, eh, ternyata cara pandang tentang manusia itu menentukan sistem sosial kita ya. Yang kita tahu misalnya secara umum di dunia ya ada kapitalisme, ada sosialisme. Nah, kapitalisme itu lahir dari cara pandang apakah kita ini makhluk yang kompetitif ya. Karena kita nature-nya, kodratnya itu kompetitif, berarti memang harus dibuat kompetisi ya. Jadi bebas saja manusia selama dia punya kemampuan, punya modal, bikin apapun boleh. Bukan kapitalisme ya. Karena memang dengan cara seperti itu kita berkembang, kita berkemajuan, kita berinovasi. Itu kan tadi ya cara pandang manusia sebagai makhluk yang kompetitif. Agak-agak ada turunan dari cara pandang Darwin ya. Apa namanya itu? Survival of the fittest gitu ya. Nah, tapi di sisi lain jangan-jangan nggak begitu ya kalau kata sosialisme manusia itu makhluk kooperatif ya, makhluk sosial. Makhluk yang selalu pengen bantu yang lain, bergantung sama yang lain. Jadi seharusnya tidak boleh ada yang lebih tinggi dari yang lain, harusnya semuanya setara ya. Itu. Nah, itu cara pandang ini nanti menentukan tuh desain sebuah negara bahkan ya kita tahu ada negara yang sosialis yang somehow pernah jadi komunis gitu ya. Sekarang juga masih ada sih sebagian yang komunis. Tapi komunisme mungkin udah nggak ada yang patok banget kecuali mungkin Korea Utara barangkali ya atau Vietnam gitu. Cina udah nggak terlalu. Tapi sosialisme masih banyak ya. Jadi negara kayak Jerman, Prancis itu mengaku mereka sosialis. Atau memang kita mau pilih yang kapitalis gitu. Nah, Indonesia agak membingungkan ini ya. Kita tuh pengen sosialis apa kapitalis itu. Makanya katanya Gus Dur Indonesia tuh negara negara yang bukan-bukan ya. Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Jadi kita negara yang bukan-bukan. Ini jadi beda makna ya, bukan Iya kan? enggak gitu. Itu kalimatnya Gus Dur kan dulu gitu ya almarhumnya. Hmm. Dan ini negara yang bukan-bukan ya. Bukan kapitalis, bukan sosialis. Bukan, bukan. Nah, bahkan bahkan ada ini, ada pemikiran-pemikiran lain ya bentangannya misalnya kalau di psikologi tokoh terkenal namanya Sigmund Freud ya. Salah Hmm. satu bapak psikologi barat gitu kan. Nah, itu dekat-dekat juga dengan filsuf namanya Thomas Hobbes ya dari Inggris ya. Freud ini dari Austria, Hmm. berbahasa Jerman dia. Tapi kemudian dia pindah ke Amerika, terkenalnya di Amerika ya. Nah, dua orang ini punya kemiripan memandang manusia itu pada dasarnya egois gitu. Jadi pengen mementingkan dirinya sendiri. Eh, Hobbes bahkan berpikir bahwa manusia itu serigala bagi yang lain gitu ya. Nah, jadi kita tuh selalu pengen memangsa yang lain. Nah, cuman karena ya pada akhirnya kan masa kita perang terus, gitu, perang juga tidak mudah. Maka ya supaya nggak perang terus akhirnya harus diatur. Nah, Hmm. maka banyak manusia tuh akhirnya menyerahkan diri kepada satu mekanisme pengatur namanya negara gitu. Kita tuh sebenarnya bernegara itu karena menyerahkan diri ya kepada. Nah, Hmm. karena kita tuh suka bertarung ya, jadi kita harus menyerahkan diri pada satu entitas yang sangat kuat. Negara itu harus kuat gitu. Nah, itu yang makanya dia bilang sebagai Leviathan ya. Leviathan tuh mitos monster laut yang banyak namanya kayak kakinya, tangannya itu.
Nah, negara tuh harus kayak gitu ya. Karena kalau enggak kita suka memangsa yang lain gitu. Nah, itu kan berarti dia memandang manusia tadi ya, suka memangsa yang lain. Itu negara yang ketat seperti itu. Kalau Freud lebih lanjut memandang manusia bahkan punya basisnya tuh insting seksual ya. Jadi pengen pengen ya urusannya sama seks aja gitu. Somehow ada benernya juga ya. Karena manusia pengen berketurunan dan melanjutkan kehidupan kan. Kalau nggak punya insting seksual ya susah juga gitu. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Jadi cara pandang manusia nih macem-macem. Kita pengen coba lihat ininya, lihat bentangannya ya. Salah satu yang paling tradisional itu di Yunani kuno ya. Kita ada kenalan sama apa kemarin di yang lalu tuh Socrates dan Plato ya. Allegory of the Cave ya. Gua, iya betul. Jadi Plato sama Socrates ini tokoh unik ya. Eh, yang terkenal Platonya karena buku-bukunya yang kita tahu yang nulis adalah Plato atau Platon ya. Dalam bahasa Yunani namanya tuh Platon. Tapi di Inggris kita ngikut ke sana nyebutnya Plato. Meskipun itu juga bukan nama aslinya. Jadi konon katanya Plato itu artinya lebar karena dia tuh bahunya lebar, dia atletis begitu. Nama aslinya Aristokles. Nah, cuman Plato itu punya guru namanya Socrates. Nah, jadi sebenarnya tokoh eh, pemula filsafat di Yunani itu yang terkenal ya Socrates. Cuman kita nggak tahu ya karena yang nulis bukunya kan Plato tadi. Dia bentuknya dialog dan selalu pakai nama Socrates gurunya itu. Kapan-kapan kita cerita lah soal sejarahnya itu. Nah, Plato nanti punya murid namanya Aristoteles ya, yang pandangannya bisa beda banget gitu. Nah, tapi intinya pemikir dari Yunani ini punya kesamaan bahwa yang membuat manusia atau khas itu berarti kita bisa pandang sebagai hakikatnya. Itu adalah kemampuan bernalarnya ya, reasoningnya. Kita itu beda sama hewan ya karena kita itu punya nalar, kita bisa mikir. Eh, bukan sekedar punya kesadaran ya. Kalau punya kesadaran, hewan punya kesadaran ya. Nah, kalau nggak percaya iseng-iseng lah ya. Ada kucing gitu. Terus kita kejar tiba-tiba kucingnya itu. Pasti mungkin dia lari ya. Berarti kan dia menyadari seolah-olah kita mau menangkap dia gitu kan. Jadi ya lalat gitu mau kita tangkap kan dia terbang gitu. Oh berarti hewan itu punya kesadaran. Nah tapi kayaknya hewan tidak punya nalar ya. Makanya tidak bisa berprogres. Nggak bisa punya tujuan. Nggak bisa memikirkan atau problem solving ya. Ya manusia bisa tuh, bisa problem solving, bisa memikirkan. Makanya ada kemajuan. Makhluk manusia kita ini bentuknya sama kurang lebih 1.000 tahun yang lalu kurang lebih sama ya. Tapi tahun yang lalu belum ada LRT, sekarang ada LRT gitu. Itu kan karena tumbukan itu ya. Ada tumbukan dari pengetahuan gitu, diwariskan gitu. Kita tidak perlu belajar dari nol. Kita bahkan nggak tahu ya. Besi itu besi itu kapan ditemukan dan diolahnya kita nggak tahu kapan. Tapi tumpukan pengetahuan dari masa lalu itu bisa dikumpulkan sampai sekarang dan ya kita bisa bikin mobil pakai besi gitu. Itu karena ada sih nalar. Makanya Plato Aristoteles menyepakati ya keutamaan atau pembeda atau hakikat manusia berarti ya terletak pada nalarnya. Gitu. Nah bahkan lebih jauh si siapa namanya Plato itu membagi tiga ya. Manusia itu punya nalar gitu, kemudian punya semangat, spirit dan punya nafsu ya. Wah, ini yang pengajian pasti tahu ya. Ada kolop, ada nafs gitu ya. Ada akal lah gitu kan. Itu sebenarnya sudah mirip deh sejak zaman Plato atau Platonnya. Jadi eh, dalam pandangannya si Plato Aristoteles, karena keutamaan manusia itu ada pada nalarnya, maka si akal budi atau nalar ini dia perlu mampu menguasai nafsu dan semangat atau spirit kita gitu. Jadi emosi kita perlu dikuasai oleh nalar gitu ya. Nafsu kita perlu dikuasai oleh nalar. Sebab kalau kebalik ya, manusia yang dikuasai oleh nafsunya, makan seksnya, ya dia nggak jauh beda sama hewan.
kan? Atau manusia yang dikuasai oleh emosinya juga kayaknya tidak mulia ya. Yang mulia tuh kayaknya kalau dikuasai oleh akal budinya. Nah, ini kan kelihatannya pandangan manusia yang sederhana dan masuk akal ya. Maksudnya biasa lah, yo ya manusia tuh akalnya gitu. Tapi nanti melahirkan konsekuensi politis ya. Misalnya Plato dan Socrates itu tidak menyetujui yang namanya demokrasi. Nah loh, kenapa begitu? Karena pembagian ini, tiga ini, nanti menurut mereka itu bisa membagi masyarakat menjadi tiga. Masyarakat itu kenyataannya ada yang memang yang diurusi cuma makan aja. Selama aku bisa makan, ya udah itu. Ada nggak kira-kira masyarakat yang kayak gitu? Ada, Ada ya, selama bisa makan ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Nah, ada nggak masyarakat yang diurusi itu harga dirinya gitu? ada. Ada ya kan? Hmm. Gitu. Nah, menurut Plato ya nggak apa-apa. Biarlah yang ngurusi makan nanti dia jadi petani ya gitu ya, peternak supaya makanan selalu tersedia. Karena bagi dia yang penting makanan. Lalu ada yang harga diri nanti dia jadi tentara gitu ya. Nah, begitu juga yang pakai akal budi ya nanti jadi perencana, pemimpin, politisi. Masuk akal nggak kira-kira? Iya, masuk. Nah, kan nggak mungkin semua jadi politisi kan? Iya, Bagi nggak jika mungkin. Hmm. maka nanti Plato bilang demokrasi itu sulit. Yang Mm-mm. taunya cuman makan kan nanti ditanya siapa pemimpinnya ya yang ngasih makan gratis lah yang menang gitu kan. Nah, gitu kan. Wah, pinggir jurang. Ya kan gitu. Nah, jadi kata Plato nggak bisa mereka demokrasi itu nggak bisa. Jadi yang mengurus negara adalah orang-orang yang memang tadi bisa melihat secara abstrak, punya pola pikir abstrak, ya, memikirkan masa depan, menata gitu. Nah, maka sarannya Plato nanti misalnya pemimpin negara itu yang harus filsuf ya, harus filsuf. Hmm. Karena dia melatih nalarnya supaya bisa memikirkan bangsa dan negara, maka dia mengusulkan philosopher king. Jadi pemimpin tuh harus yang filsuf raja gitu. Wah, keren ya kayaknya ya. Sepanjang sejarah ada nggak raja yang filsuf kayak gitu? Ada mungkin yang kekhalifahan mana? Ah iya betul betul. Kalau di Islam yang aku tahu misalnya ya Khulafaur Rasyidin gitu ya. Kalau di tradisi Romawi mungkin yang nulis buku itu meditation itu Marcus Aurelius itu kan cukup terkenal. Kalau Nabi ya mungkin Nabi Sulaiman gitu, Nabi Daud ya kan. Ada itu. Itu. Jadi ternyata cara pandang tentang manusia itu kalau dikulik-kulik konsekuensinya sampai ke bagaimana negara itu perlu diatur gitu. Nah, menurut pandangannya ini. Tapi ya nanti kita lihat. Eh, tadi kalau balik sedikit mundur ke Freud ya misalnya ya. Freud bilang, apa iya sih manusia tuh yang utama akalnya? Nah, itu yang saya temui pasien-pasien saya, orang-orang yang trauma, fobia segala macam itu dikuasainya sama ininya tuh, mimpi-mimpinya ya, ketidaksadarannya tuh hilang akalnya. Tapi masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Nah, itu ya. Emang Mbak Sriandaye, Mama Kang Asep Saipul ini waktu makan itu pakai nalar gitu. Makanan yang sehat, gizinya tinggi. Bukannya pakai nafsu, yang enak yang mana? Nah, gitu kan. Jadi nanti ada pandangan kayak gitu ya. Jadi ya manusia punya nalar, tapi apa iya nalar itu yang paling utama? Gitu. Nah, itu nanti ada kritiknya seperti itu, kan? Oke, ini pandangan tradisional ya, salah satu pandangan rationalistic view ya. Oke, bentar aku cek nih ada chat ya. MBG masuk. MBG masuk. Iya, iya, iya. Kang Asep tadi komentar ya MBG. Iya betul. MBG itu berarti menyasar tadi itu ya. Menyasar kebutuhan dasar ya. Kayaknya sih 58% berarti setuju ya. Oke. Nah,
Ada pandangan yang lain ya. Nah, ini mungkin dekat dengan kebanyakan di antara kita lah. Pandangan religius ya. Tapi buku ini lebih banyak bahas Judeo-Kristian, itu berarti Yahudi dan Kristen. Ya sebenarnya akarnya sama juga dengan Islam ya. Karena kan monoteis ya. Nah kalau pandangan religius ya tentu saja nggak sesederhana si Plato dan Aristoteles tadi ya. Karena kita meyakini adanya Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Dan akarnya kan sama ya. Panjangan Yudeo-Kristian itu kan sama kayak Islam juga ya, memandang bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Adam, bahkan di Islam eksplisit dia diciptakan sebagai khalifah gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar hewan yang rasional, tapi dia apa ya, bisa dikatakan sebagai punya percikan ya, percikan sifat-sifat Tuhan gitu kan. Dikasih kemampuan seperti itu ya. Makanya teman-teman di ESQ itu kan punya psikologi Asmaul Husna tuh. Jadi menurut teman-teman di ESQ itu Asmaul Husna sebenarnya adalah panduan tentang sifat-sifat yang perlu dibangun oleh manusia ya. Karena Tuhan itu Ar-Rahman ya, Maha Pengasih. Nah, sebaiknya manusia juga latihan untuk memberikan kasih gitu kan ya. Nah, karena manusia itu Tuhan itu Maha berkehendak, manusia tuh kenyataannya punya kehendak gitu. Jadi kita suka bingung sama orang yang kelemar-kelemer gitu, nggak punya semangat gitu kan. Kita nggak anggap dia utuh ya, karena seharusnya manusia tuh punya giroh, punya kehendak gitu loh, punya mau gitu. Nah gitu, jadi itu misalnya ya. Nah yang agak khas dari pandangan religius ini adalah pertama ya tadi ya, tidak hanya intelektual tapi punya kemampuan mencintai, ya, mencintai keindahan, ya, punya kemampuan memilih. Nah, kenapa kok kemampuan memilih ini penting? Karena agama itu selalu mengandaikan ini kan, adanya pengadilan, terutama Judeo-Kristen Islam itu kan meyakini adanya hari akhir, di situ ada pengadilan. Nah, kenapa kok ada pengadilan? Ya, karena manusia itu dikasih kemampuan memilih, ya toh? Kalau nggak dikasih kemampuan memilih, misalnya udah takdirnya lah kamu itu kafir gitu ya, nggak dikasih kemampuan memilih ya, ya ngapain diadili kan gitu ya. Nah, dalam Islam kan karena kenapa diadili ya karena dikasih kemampuan milih, berarti punya kehendak gitu. Nah, ini penting nih konsekuensinya nih. Maka akhirnya ada unsur moralitas gitu. Manusia itu dalam pandangan religius ya punya standar moral ya, punya horizon moral gitu. Punya kehendak, tapi untuk itu dia bergerak di dalam ruang moral. Mana yang baik, mana yang buruk itu ada dalam pandangan ini. Manusia dan manusia punya kecenderungan itu ya, tahu mana yang atau bisa membedakan mana baik dan yang buruk, artinya hak dan yang batil begitu. Dan pandangan ini juga mengandaikan manusia itu punya tujuan nih. Kalau yang tadi ya, nalar itu kan belum ngomong itu ya. Si Plato harusnya cuma ngomong manusia tuh bedanya sama hewan itu adalah punya nalar. Kalau di sini, iya nalar betul, tapi manusia tuh punya keinginan untuk kembali juga gitu. Punya keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Karena tadi ya diciptakan, kalau dalam Islam kan diciptakan di surga, turunkan jadi khalifah, nanti dikembalikan ke sana gitu kan, kembali. Nah ini konsekuensinya kan jadi panjang ya. Sama sampai ke level negara juga, makanya ada yang sampai memperjuangkan negara agama ya, negara Islam, negara Katolik. Karena punya cara pandang ini, manusia itu tidak makhluk yang ujuk-ujuk ada ya. Ini ada maksud dari Tuhan Sang Pencipta dan nanti kita akan kembali kepadanya. Nah, itu kan menarik. Di situ akhirnya sampai konsekuensinya ke sana. Kenapa misalnya ada aturan hukum di Indonesia bahkan ya termasuk yang cukup banyak di Indonesia saya kira. Aturan hukum yang sebenarnya bersumber dari standar moral tertentu. Misalnya sekarang itu ada ini ya, peraturan tentang perzinahan. Ya kan, kalau orang terbukti berzina bisa dihukum kan, ada kan? Udah masuk ya di undang-undang itu. Nah, itu datangnya dari mana coba? Pasti dari agama itu, inspirasinya ya, gitu. Kalau pakai rasio tok susah ya. Kalau pakai rasio saja nggak akan ketemu tuh. Pasti itu inspirasinya karena kebetulan di Indonesia ini umat beragama gitu ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
dan semua agama misalnya menyetujui bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu yang sah lewat pernikahan, maka perzinahan itu perlu diatur gitu. Nah, itu. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Ini 2 poin dulu ya. Coba ada yang mau komentar-komentar dulu nggak? Silahkan. Wih, ini ada Mbak Sri Handayani ini Kang Asep. Kang Asep mah Bandung ya? Mbak Sri Handayani mana ya? Banjar, Mas. Yang bener siapa? Oh, Banjar. Iya, awalnya Bandung, Kang Asep. Oh, Terus Ban- sekarang Banjar Jawa Barat apa Banjar Jawa Kalimantan? Banjar Jawa Barat, Mas. Oh iya iya. Ini apa perbatasan? Oke oke. Kalau Mbak Sri Handayani mana ya? Sidoarjo, Mana? Sidoarjo, Oh perbatasan Sidoarjo. Rembang Surabaya. Oh iya 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 iya. oh, Ya, Sidoarjo. Bagi Sidoarjo. orang Jakarta, Sidoarjo itu ya Surabaya lah gitu kan. Tapi kan Iya, betul. bagi Oh, orang buat sana orang Surabaya enggak, Sidoarjo adalah nggak Sidoarjo, Mas. bisa, nggak bisa. Ya. Sama kayak bagi orang Jakarta, Sleman tuh ya Jogja gitu kan. Kata orang Jogja, enggak Sleman. Sleman, Sleman. Bagi orang Jakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo tuh Jogja semua udah gitu. Gitu. Enggak ada yang mau komentar enggak? Itu aku tertarik sama itu Mas tadi yang sosialisme. Berarti dia percaya bahwa saling kolaborasi gitu. Ya manusia tuh nature-nya adalah kerjasama gitu. Mm-mm. Nah, Hakikat sedangkan kodratnya. naik kompetisi tadi apa? Kalau kompetisi tadi Kapitalisme. kapitalisme. Mm-mm. Ya tadi kembali ke Gus Dur tadi tuh ya. Kita menurut aku jadi dengan adanya ranking-ranking itu kan kita kompetisi toh. Iya betul. Ya toh. Maksudnya di dunia pendidikan ya. Heeh. Karena itu jadi akrab sama hidupku jadi kayak oh iya ya. Jadi aku tuh dididik oleh sistem kapitalisme karena ada ranking di zamanku dan sekarang nggak ada wes di kebanyakan udah dihilangkan gitu. Jadi lebih ke kolaborasi, sosialisme. Hmm. Cuman itu shift yang gak shift yo, itu pindah gitu. Iya betul. Nek shift itu lah geser tuh sedikit ya. Mm-mm. Namanya geser kan nggak mungkin geser 1 kilometer kan bukan Mm-mm. geser itu namanya. Ini kan pindah dan akhirnya kayak apa ya? Culture shock gegar budaya gitu. Hmm. Dari budaya yang kompetisi disuruh kolaborasi, tapi nanti di sekolah nih ya, di sekolah. Mm-mm. Dari kompetisi ke kolaborasi. Tapi ujung-ujungnya di dunia nyata itu sudah itu kompetisi semua sudah. Maksudnya nggak ada aku ngeliatnya kayak ini misalnya misalnya sekarang pendidikan ke sosialisme gitu ya, kolaborasi. Tapi ketika di real life itu dia ya kompetisi lagi gitu. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang dia punya duit ya dia yang iso nunjuk Hmm. apapun gitu. Kalau kamu nggak punya duit ya kamu viral. Intinya gitu. Kalau kamu nggak punya Ya. duit kamu harus viral. Terus gak ada senjata lain udah. Ya kan kayak Pak kemarin itu Pak Mm-mm. Pak Mugi, Pak Hogi, Pak siapa? Oh yang di Jogja itu ya. Iya, yang dia Nah, bela istrinya gara-gara iya istrinya iya iya jambret iya. itu loh. Nah, kan itu dia jadi restoratif justice karena viral. Iya Kan iya. istilahnya kalau nggak punya uang, kamu punya masa, wis itu dong. Nggak ada mata uang lain sudah. Jadi Iya. kayak gitu loh, Mas. Jadi kayak ya apa sih sebenarnya ya? Kan kayak ketika kita menanamkan nilai-nilai ke anak kan jadi bingung dong. Wah, aku sih Hmm. lebih ke bingung gitu kayak aku biaya ngomongnya ya kayak gitu, Mas. Ya memang karena sekarang kita lagi hidup di realitas kapitalis yang kuat ya saat ini ya. Hmm. Saat ini emang mostly di dunia itu. Di dunia itu kapitalisme sangat kuat. Dan Indonesia meskipun ngakunya tadi kerakyatan ya kan Pancasila kita pas bilang kerakyatan yang dipimpin. Kata kerakyatan itu kan sudah sangat sosialis ini. Karena dulu founding father kita begitu. Tapi kenyataannya ya enggak. Dulu kan desainnya Bung Hatta sosialis lalu beliau mengusulkan bahwa harusnya badan-badan usaha itu koperasi kan. Tapi kan sekarang kan enggak PT. Kalau PT kan pasti kapitalisme karena ada mengandaikan kepemilikan tunggal. Bisa dimiliki secara tunggal gitu. Nah, memang kenyataannya kita begitu. Jadi susah kalau kalau kita mau bilang pure kolaborasi ya kolaborasinya selalu kolaborasi yang ada kepentingan pribadi juga. Nah, tapi meskipun begitu ya, apakah ada negara yang beda gitu?
Ada. Misalnya contoh ya, kita agak kontras aja lah ya. Kan Amerika yang pure kapitalis liberalis, individualis, mereka bilang, yo kamu mau sekolah cari sendiri duitnya kalau perlu ngutang. Student loan kan Ya, mereka mereka bilang gitu. dapat Nah, student. Mm-mm. gitu. Nah, tapi ada nggak negara yang sampai kuliah dibayari itu pakai Ada, pajak? Eropa banyak. Ya gitu. Hmm. Itu cara pandang sosialisme karena pajak dikumpulin, terus mereka bilang, oke, manusia mungkin nanti bisa milih jalannya masing-masing, tapi ada hak yang harus sama. Misalnya makanan, pendidikan, tempat tinggal itu harus sama, harus harus punya lah gitu ya, harus bisa, Mm-mm. harus sanggup ya. Di Indonesia ini kan kita sekarang sandang pangan mungkin oke, papan kan, papan kan kita nggak belum sama ya. Mm-mm. Jadi kelas menengah itu kalau pakai usahanya sendiri kemungkinan nggak bisa beli rumah ya. Mm. Gitu karena harga rumah tadi ya dibuat dengan sistem kompetisi. Nah, tapi di negara tertentu bisa itu masalah sudut pandangnya mereka gitu. Nah, sisanya mungkin bebas mau mau bikin perusahaan bebas, tapi ada basic yang kemudian dijaga gitu. Nah, di Amerika pun menangnya si Zohran Mamdani kan Ya, arahnya ke sana kan. Dia kan mendeklar mendeklar sebagai seorang sosialis karena tadi itu ya. Dia mau batasin harga properti dan segala macamnya itu. mm-mm. Itu kan cara pandang sosialis ya. Demokratik sosialis deh. Sosial demokrat Hmm. gitu. Nah, itu berangkat dari asumsi human nature itu menariknya itu. Asumsi human nature tidak tidak ujuk-ujuk jadi sistem politik ya. Sebelum jadi sistem politik itu ternyata sistem pandang tentang manusia dulu. Jadi penting sekali kita belajar tentang cara pandang tentang manusia ya. Hmm. Gitu. Misalnya, kenapa belakangan ini kita makin umum ya, tiap bangunan modern itu menyediakan akses buat disabilitas. Karena makin inklusif. Ya, makin menghargai bahwa ya mereka tuh different ability manusia dengan kemampuan yang Mm-mm. berbeda gitu. Dulu kan enggak, dulu kan cacat tuh. Mm-mm. Jadi enggak dianggap ya. Istilahnya itu manusia yang dipinggirkan itu. Mm-mm. Ada istilahnya kalau nggak salah namanya homo sacer, manusia yang nggak dianggap. Nah, sekarang berubah tuh cara pandangnya. Mm-mm. Manusia itu beda-beda aja kemampuannya gitu. Nah, buktinya aku yang seolah-olah normal nggak bisa ngelukis. Nah, ada yang nggak punya tangan, punyanya cuma kaki, lukisannya bagus ya. Ya kan? Kita pernah lihat kan pelukis yang kayak gitu ya. Nggak punya Mm-mm. tangan, pakai jari kaki, lalu lukisannya bagus. Nggak punya penglihatan, suaranya bagus ya. Tapi bagus. Putri siapa tuh namanya? Iya, Putri. Putri, Nah, Putri itu. itu. Arifiani apa siapa namanya? Mm-mm. Nah, gitu. Itu kenapa teman-teman kayak Putri Arifiani itu bisa sekarang punya peluang ya karena sudah ada cara pandang tentang manusia yang berbeda yang diadopsi jadi sistem gitu misalnya jadi aturan gitu di BUMN sekarang ada aturan untuk mengadopsi tadi disabilitas sekian persen misalnya terus dikasih porsi khusus tuh jadi tesnya juga beda dia kemungkinan masuknya jadi tinggi ya gitu perempuan misalnya ya perempuan itu bahkan sekarang di endorse ya bagian dari SDG itu keterwakilan perempuan misalnya. Nah, itu juga kan berangkat dari cara pandang human nature yang berbeda gitu. Oke, ya udah lanjut dulu. Oke, ada lagi pandangan yang nuansanya biologis ya. Ini mulai muncul atau dan makin kuat ketika Charles Darwin ya, makin terkenal ya. Kita tahu lah ya Charles Darwin ya, yang mengusung teori evolusi itu. Jadi Darwin itu yang agak khas adalah dia memandang nggak ada tuh yang namanya desain ilahi ya tadi ya Tuhan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan ya ke dalam equationnya nggak masuk manusia tuh hanya hasil evolusi aja gitu nggak penciptaan khusus kita tuh nggak beda-bedanya kok kita cuman makhluk yang pelan-pelan di-upgrade aja gitu nah gitu berjalan secara alamiah ini sekali lagi bagi yang religius ini nggak masuk akal gitu
ya kan? Tapi bagi yang tidak, ya aku nggak tahu nih. Ini aku cuma pernah dengar, tapi sumbernya aku belum pernah baca langsung. Jadi konon ya, konon kenapa Darwin akhirnya merumuskan teori evolusi yang pure tidak memasukkan Tuhan itu. Konon katanya dia tuh punya anak lalu meninggal lalu kecewa pada Tuhan lalu dia bertekad untuk membuat satu teori yang bisa menjelaskan kehidupan tanpa Tuhan. Nah, konon nih. Aku pernah dengar dari dosenku gitu. Nah, tapi intinya gini, Darwin tidak memasukkan Tuhan sama sekali ya. Dia pure melihat apa yang terjadi di alam, kemudian dia berspekulasi begitu. Nah, sehingga dia punya tadi kan teori tentang seleksi alam. Nah, kenapa kok terjadi perubahan? Ya karena memang ada yang namanya seleksi alam. Eh, yang yang kuat, yang bisa bertahan, yang punya kemampuan adaptasi, yang paling adaptif ya bertahan. Nanti tubuh kita, pikiran kita itu menyesuaikan diri ya gara-gara tadi kita tuh lagi berusaha untuk bertahan aja gitu. Nah, manusia menjadi khas karena dia tadi memang punya kemampuan bernalar yang itu berkembang secara evolutif ya, pelan-pelan begitu. Tapi Darwinian, pandangan Darwinian ini meyakini bahwa nggak ada yang namanya desain ilahi begitu ya. Manusia sebagai khalifah tuh nggak ada. Ya kita tuh kebetulan biologis aja gitu. Nah, nih sekali lagi kalau orang religius agak aneh mana bisa gitu kan. Tetapi yang percaya pada biologi zaman sekarang masih ada ya. Kalau kita baca atau mendengar komentar-komentarnya eh, siapa namanya itu? Richard Dawkins misalnya yang masih hidup ya. Itu kan ateis yang terkenal dari Inggris ya. Richard Dawkins itu percaya kayak gini, dia ahli biologi itu. Nah, eh, kita meskipun mungkin sebagai orang yang religius tidak tidak sepakat ya nggak dengan posisi ini, tapi juga nggak bisa menganggap remeh ya pemikiran Darwin karena konsekuensinya kemana-mana gitu, ya kan? Eh, ketika kita memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis tanpa sadar ya kadang-kadang itu jadi jadi policy juga, jadi kebijakan juga. Tuh, misalnya eh kalau manusia tuh berkembang, beradaptasi gitu ya, bisa berubah, ya berarti jangan-jangan manusia nggak cuma lagi perempuan loh ya, bisa ada kombinasi di tengah-tengahnya gitu loh. Wajar toh? Gitu. Kenapa nggak boleh ada laki-laki yang senang sama laki-laki gitu kan? Jangan-jangan itu kan masa lalu aja ya laki-laki dan perempuan. Sekarang kan sudah evolusi, mungkin gendernya juga secara biologis berubah gitu. Nah itu kan implikasi ya, implikasi dari situ ya, dari pandangan Darwinian ini. Gitu. Kita jadi bisa paham kenapa ada yang seperti itu, karena memang tidak memasukkan Tuhan sama sekali. Gitu. Nah, itu cara pandang biologis ya. Nah, eh, mundur sedikit. Po- Positifnya apa ya? Positifnya gini, kalau aku kadang-kadang tuh belajar membayangkan jadi orangnya ya. Kok iso ya Darwin mikir kayak gitu tuh kok bisa gitu. Nah, jadi nanti kalau someday kita belajar metodologi filsafat ya, kita akan tahu eh, metodologi yang berusaha untuk menyimpan dulu pra pemikiran kita, lalu pure melihat apa yang ada di hadapan kita gitu. Kan kalau tadi ya kita bilang, oh ini semua ciptaan Tuhan itu kan berarti sudah ada ajaran agama tuh. Terus kita melihat kenyataan pakai ajaran itu. Makanya Mbak Lia itu kalau lihat langit, itu nggak cuma melihat langit, dia lihat langit sebagai bukti kebesaran Tuhan. Nah itu kan Masya Allah, berarti kan sudah ada ajarannya dulu, lalu baru melihat langit ya kan. sangat holistik ya saya ya. Itu, itu kan berarti Iya. sudah ada. Nah, ilmuwan kayak Darwin itu kan nggak mau pakai itu tadi ya. Jadi dia melihat langit sebagai langit aja gitu. Nah, dia menemukan tadi teori evolusi ya karena melihat hewan sebagai hewan saja gitu, manusia sebagai manusia saja. Apa yang kelihatan gitu? Oh ya bergerak, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Berarti dulu kecil ke besar apa besar ke kecil ya? Dia mencoba melihat apa yang terindra, kemudian dia
berspekulasi dengan cara pandang itu. Pada dasarnya itu kan cara pandang ilmiah juga ya, empiris ya. Kan diminta untuk melihat bukti ya. Ya kan ilmiah juga gitu sebenarnya. Nah, eh cara pandang lain itu adalah ketika kita mulai masuk ke abad-abad 20 ya, ada pemikiran namanya eksistensialisme. Nah, ini eh, salah satu yang terkenal misalnya pemikirnya namanya Jean-Paul Sartre gitu atau Sartre. Katanya sih bacanya Jean-Paul Sartre ya. Nah, Jean-Paul Sartre ini punya pasangan namanya Simone de Beauvoir. Bacanya apa ya? Lari aku. Simone de Beauvoir gitu ya. Itu mereka tuh filsuf eksistensialis. Eh, maksudnya gimana sih? Ya, gampangnya gini. Kan kita suka komentar orang ya. Dia tuh kayaknya pengen eksis banget sih gitu ya. Kan berarti pengen tampil ya. Pengen muncul, Pengen pengen muncul. beda. Nah, pengen beda, pengen muncul. Itu kan sudah pengertian yang lebih simpel. Tapi sebenarnya eksistensi itu kan ada ya. Mm-mm. Ada. Nah, Sartre ini dipengaruhi oleh cara pandang di filsafat. Mungkin nanti kami kita bahas namanya fenomenologi ya. Cara pandang fenomenologi itu intinya nyambung ke tadi ya. eh oke, kita nggak usah pakai pemikiran pra pemikiran apapun yang lain, agama yang lain kita simpen dulu, kita masukkan dalam tanda kurung dulu. Lihat aja manusia sebagai manusia. Ya, peng lahir nih makhluk. Jangan lihat ini ada yang namanya Lia, tapi jangan lihat Lia. Lia tuh nama yang dikasih orang tuanya. Pure. Apa dia? Oh, Mm. dia Muslim. Mau Muslim tuh sudah ini kita simpen dulu. Yang Muslimnya kita simpen. Oh dia istri. Oke. Ya tapi istri itu sudah struktur sosial kita simpen dulu. Nah gitu ya. Mm. Kita simpen, kita kuliti dulu. Peng. Lia nih apa ya? Atau makhluk bernama Lia nih apa ya gitu ya. Mm. Itu kan kalau nanti si Sartre itu punya guru namanya Heidegger ya. Mm. Makhluk bernama manusia ini nanti dia sebut sebagai Dasein ya. Dasein itu dalam bahasa Jerman konon katanya artinya adalah dia yang ada di sana itu. Dalam bahasa lain dia yang terlempar di sana. Jadi kita tuh kayak ada di dunia, ada begitu saja dan bingung nggak tahu mau ngapain. Mm. Sampai apa? Sampai kemudian kita bisa melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu, ya. Baru kemudian lama-lama kita punya eksistensi. Kang Asep tuh siapa? Oh dia suami. Kenapa dia suami ya? Karena dia beristri. Dia ayah. Kenapa dia ayah? Dia punya anak kemudian ngurus anaknya. Dia karyawan atau pebisnis. Kenapa kan dia berusaha? Nah, oh jadi jangan-jangan hakikat manusia tuh nggak ada esensinya, nggak ada intinya. Bukan makhluk Tuhan, bukan apa. Hakikat manusia itu tergantung apa yang dia lakukan. Jadi apakah Lia ini sekarang guru dan pebisnis? Ya belum tentu. Bisa jadi dia penyanyi. Ya kan? Aku kenal Lia kayak 10 tahun yang lalu aja belum ngomongin pendidikan. Sekarang sudah jadi calon mahasiswa pendidikan ya. Jangan-jangan Mm. 10 tahun lagi dia calon mahasiswa musik ya kan. Nah, 20 tahun lagi ternyata dia ustazah itu. Itu sih udah kayaknya ya. Nah, belum dibatasi karena tergantung yang dia lakukan gitu. Ya kita lihat Pak SBY lah ya. Ya Pelukis kan? ya sekarang. Ya, awalnya dia tentara gitu ya, sampai jadi jenderal, lalu jadi menteri, lalu jadi presiden, pendiri partai, ya di samping dia ayah, anak segala macam ya. Kemudian setelah jadi presiden ternyata bikin album lagu, ya, pelukis, pembina klub voli gitu ya. Gitu. Jadi belum selesai nih Pak B ini belum selesai masih ada hidupnya kita nggak tahu beliau bisa jadi apa lagi. Nah makanya si Pak yang Paul Stad bilang eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Jadi kita belum bisa ngomong esensinya Pak B itu apa karena dia masih terus bereksistensi ya mengada terus bikin sesuatu. Nah pas dia meninggal baru oh ini esensinya dia nih gitu. Baru Hmm. ketahuan gitu. Sekarang belum bisa, nggak. Jadi dalam pandangan ini nggak ada hakikat manusia itu nggak ada.
Hakikat manusia adalah eksistensinya, tergantung dia ngapain gitu. Masuk akal nggak? Jadi ini free will banget ya? Saat ini free will banget. Hmm, Tuh, masuk akal nggak? masuk akal sih. Masuk akal. Emang kayak gitu filsuf itu. Jadi filsuf itu selalu ngasih pandangan masuk akal, kita manggut-manggut sampai kita ketemu pengkritiknya. Nanti pengkritiknya, oh iya masuk akal juga ya. Ketemu pengkritiknya lagi. Tadi manusia tuh yang penting nalarnya, oh iya bener juga ya gitu ya. Enggak dong, makhluk religius ciptaan Tuhan, dia punya misi. Oh iya juga ya gitu. Jadi makanya nggak ada hakikat manusia yang sudah jadi, kita ada di dunia dulu, ada dulu, bleng, terlempar, membentuk siapa diri kita. Makanya ada istilah radical freedom ya, nggak bisa menyalahkan sifat dasar atau Tuhan. Gitu. Tapi dia percaya potensi nggak Mas yang ini? Eksistensial Enggak, enggak, nggak percaya potensi, nggak percaya enggak, hakikat juga ya? enggak ngomongin itu. Hmm. Karena kalau misalnya gini, apa aku bisa bilang Lia punya potensi sebagai apa guru pendidik 10 tahun yang lalu belum kelihatan. 10 tahun lalu Lia ngomongin bisnis terus, duit aja yang diomongin sama dia. Ya ternyata sekarang dia jadi pendidik tuh karena sudah bereksistensi kan, sudah mulai ngajar di PKBM. Oh, ternyata dia guru men gitu. Nah, apakah dia penyanyi? Belum tahu. Bisa jadi ya. Kalau dia Nah, bisa siapa ikut, tahu tuh ya, Kang. ya kan Iya bukan, Kang. Penyanyi kursusnya, mobil. kursus nyanyi dia lah Sama nyanyi. diangkat gitu sih Mas. Iya. Kayak dia Kalau Kang Asep apa profesinya Kang Asep? TikToker dia sekarang. TikToker ya. Heeh. Kalau sekarang TikToker, berarti 10 tahun yang lalu kan belum ketahuan ya. Ternyata pas ada TikTok, beliau jadi. Bookers Mas. Ada itunya, ada acara TV-nya itu. Oh iya, Facebookers. Gitu. Nah, gitu ya. Eh, sehingga ya nanti lama-lama ya eksistensialisme tadi kan eh, Jean-Paul Sartre punya pasangan tadi ya. Aku bilang pasangan ya karena mereka tidak menikah ya. Bagi mereka itu pernikahan hanya Just a piece of paper ya. iya betul. Karena yang paling penting kan tindakannya tuh itu, bukan legalitasnya. Nah, Ah, itu itu Eropa sekali. itu iya. Nah, Simone de Beauvoir itu jadi salah satu pelopor ya tokoh feminisme kan. Nah, yang dikritik sama feminisme terhadap patriarki kan itu ya. Karena tadi manusia itu eksistensinya yang penting bukan esensinya. Jadi nggak ada tuh hakikat laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah tergantung apa yang dilakukan oleh si laki-laki dan apa yang dilakukan perempuan gitu. Zaman dulu itu kan seolah-olah gitu ya laki-laki itu lebih rasional, wanita emosional gitu. Hmm. Nah kalau kayak gitu kenyataannya gimana caranya sekarang banyak CEO perempuan hebat-hebat? Masa dia emosional? Ya kan? Hmm. Direktur Telkom itu perempuan tuh. Masa dia emosional gitu kan? Nah berarti jangan-jangan itu struktur sosial aja tuh laki-laki perempuan itu gitu. Kalau perempuan bisa berpikir rasional, ya ya oke, berarti perempuan bisa rasional gitu. Bukan perempuan hakikatnya emosional, bukan. Kalau dia bisa melatih diri rasional, ya berarti perempuan juga bisa rasional, misalnya begitu. Nah ini dalam definisi yang melenceng ya bagi kita ya. LGBT kan begitu kan. LGBT kan argumennya kalau dia bilang dia perempuan, maka dia perempuan gitu. Ya suka-suka aku Iya. mempronounce diriku apa. Aku Heeh. mempronounce kucing ya kucing. Itu yang aneh kan gitu. Berarti aku bisa meja, aku bisa kursi, ya, repot. Ya. Tapi at some point ada benernya nggak ini? At some point ya, Iya kan? tapi itu Iya. sangat kalau Iya. tanpa rem koyo Nah iya betul. Tapi at some point Rasional eksistensialisme ini sekali. kan ada benernya kan? Ada benernya. ada. Hmm. Bahkan di dalam ajaran agama pun juga begitu kan. Amalmu yang menentukan ya, bukan teorimu, bukan bukan statusmu. Jadi aku lahir sebagai muslim itu belum menentukan aku. Amalku yang akan menentukan. Berarti kan eksistensiku kan.
Kan aku nggak Hmm. bisa cuman lahir sebagai muslim, aman aku udah. Aman dah, aku udah nggak usah syahadat, udah nanti mati. Insya Allah pintu surga terbuka satu. Kan nggak gitu dong, ya kan? Kemuslimanku tuh harus dibuktikan lewat eksistensi, lewat Ya, sholat, benar. kan gitu kan? Ada benernya ya mana ini nih ya, dalam hal itu kan? In some konteks benar sih, Mas. Mm-mm, gitu. Inilah kenapa ya orang-orang tuh dulu pas aku mau ngambil S1 filsafat itu orang tahu ngomong, oh Jok, kowe kok jadi ateis? Soalnya yang dipelajari mengko yang dipelajari kayak gini ya. Maksudnya kalau Iya. kalau belum punya dasar yang dasar berpikir yang Mm-mm, gimana ya, dasar berpikirnya bukan kuat sih, tapi dia bisa bisa memilah, dia bisa menempatkan konteks pada konteksnya itu mm-mm. memang sangat rawan akhirnya ketika orang belajar kayak ginian sih Mas. Iya betul. Problemnya tuh seringnya gini, belajar satu pandangan lalu diambil mentah-mentah gitu. Padahal Hmm. kalau kita belajar agak luas ya, setiap pandangan tuh kan ada antitesisnya, ada kritiknya. Ya, Nah, pelajari juga kritiknya gitu. Pelajari juga keterbatasannya. Kayak tadi kan, wah bener juga ya manusia makhluk, makhluk rasional. Nah, pelajari itu keterbatasannya apa. Kalau manusia makhluk rasional berarti harusnya dunia ini teratur ya. iya, betul Nah, banget. kan enggak gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu kan berarti ada keterbatasannya gitu. Nah, kayak gini nih, eksistensi mendahului esensi gitu kan. Wah, berarti yang penting tuh apa yang kita lakukan, kita bisa menjadi apapun. Nah, kenyataannya enggak juga. Nanti misalnya ya manusia ternyata terjebak dalam struktur sosial gitu. Hmm. Misalnya kalau karena Lia itu S1, suaminya S1, apalagi lulusan luar negeri, insya Allah anaknya gampang S1-nya. Tapi kalau anaknya Lia lahir di, misalnya ya, jadi anaknya pemulung begitu, di Bantar Gebang gitu, wah nggak gampang itu. Berat ya. Untuk jadi S1 nggak gampang itu. Nah, karena eksistensi dia hari-hari yang mulung aja. Hmm, Kan? iya sih. Nah, berarti kan ada struktur ya sosial. Wah, nggak seperti itu juga. Kita bisa menjadi apapun. Nah, itu jadi perlu dipelajari keterbatasannya. Oke, lanjut ya. Mm-mm. Ada lagi angle yang melihat manusia itu dari angle persoalan ini, mind body problem ya. Nah, ada yang punya pandangan eh, dualisme ya. Jadi manusia itu terdiri dari dua zat yang terpisah ya. Tubuh, material, fisik, terikat ruang, tapi juga punya yang non material ya, kesadaran, pikiran gitu. Nah, terpisah. Masuk akal nggak? Manusia tuh ada pikirannya. Pikirannya tuh bukan tubuh ya. Masuk akal nggak? Masuk akal, tapi nggak terpisah lah. Nah, itu pertanyaannya. Kalau ini tubuh dan pikiran itu terpisah, gimana saling berhubungan ya? Nah, gimana caranya tubuh pikiran saling berhubungan kalau terpisah? Nah, itu dualisme tuh. Dualisme. Eh, umumnya yang religius sih meyakini ini ya. Ada ruh, ada pikiran, dan nafsu itu terbebas. Karena pandangan ini ya sebagian orang tuh ngerasa mentok gitu ya, gimana jelasin hubungannya ya. Maka akhirnya ada yang eh, mengambil angle yang beda, namanya materialisme. Materialisme itu pure melihat manusia itu hakikatnya materinya aja. Nah, tapi kok dia bisa berpikir, nah itu mekanisme otaknya dan biologisnya itu memungkinkan dia bisa berpikir. Nah, gitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan sakit hati itu di mana. Oh, itu mekanisme kimiawi. Nah, itu disebutnya gitu nanti. Sakit hati itu di jantung apa di mana? Ya tuh. Makanya muncullah ilmu-ilmu psikiatri kan. Hmm. Depresi, ya dikasih obat aja. Nanti kalau kimiawi tubuhnya teratasi juga depresinya hilang kok gitu. Nah, gitu tuh, itu materialisme. Ya, ini pandangan yang saling ini ya, saling mengkritik ya. Gitu. Nggak ada tuh jiwa terpisah. Nggak bisa kita buktikan. Tapi bahwa perubahan pada tubuh mempengaruhi perilakunya,
Oh, bisa tuh. Oh, berarti memang jangan-jangan memang tubuhnya aja problemnya tuh. Terus menjelaskan meninggal gimana kalau tidak ada Ya, tubuhnya selesai aja tidak punya energi lagi. Selesai kayak apa mobil baterainya rusak. habis gitu? Iya, baterai habis mobil rusak gitu. Nah, itu materialisme ya. Nanti materialisme punya teman namanya naturalisme gitu. Nah, ini saling menegasikan Hmm. antitesisnya itu. Nah, konsekuensinya beda-beda tuh nanti tuh. At some point materialisme ada benarnya ya. Dalam Islam ada nggak materialisme? Ada. Makanya Hmm. kalau bisa lihat Kang Asep cari rezeki yang halal. Karena yang dimakan itu nanti mempengaruhi jiwa kita. Ya kan? Itu gimana penjelasannya kalau nggak pakai tadi ya materialisme? Susah kan? Hmm. Hmm. Kan rezeki yang halal dan nggak halal itu secara Kasat materi mata. sama ya kan? Yang dimakan kan sama. Beli ayam apa? Sabana begitu ya kan? Ayamnya sama. Hmm. Kenapa bisa begitu ya? Bagaimana tubuh itu mempengaruhi perilaku kita tuh? Nah, ini ada pandangan kayak gini. Nah, kalau pandangannya Descartes tadi ya, dualisme itu kan dijelaskan dengan metafora ya, ghost in the machine gitu ya. Jadi kayak di dalam mesin itu ada hantunya, Oh, karena dia ruh terpisah ya. yang menggerakkan begitu. Nah itu bagi materialis, wah nggak masuk akal, gimana caranya itu. Nah, tapi aku percaya kalau misalnya kenapa laptop ini bisa nyala kan ada aliran listriknya ya, ada mekanismenya. Nah itu oke lah. Nah, di tubuh kita juga begitu, ada aliran listriknya, ada kimianya gitu. Gak ada tuh yang namanya jiwa gitu. Nah, nah jadi si materialis pengen menghapus tadi cara pandang hantu dalam mesin. Gak ada lah. Manusia tuh bisa berperilaku cuman karena dia dibentuk aja kok, dibentuk, dilatih itu namanya behaviorisme ya. Perilakunya dibentuk gitu, dibiasain, dikasih penguat, dikasih hukuman, apa namanya itu? Reward and punishment gitu. Nanti jadi kok dia, ada behaviorisme. Jadi behaviorisme ini nggak mikirin manusia punya jiwa lah dan sebagainya. Yang agak mirip tapi beda fungsionalisme ya. Ini tidak pure melihat perilaku tapi menyadari lah manusia itu ada yang nggak kelihatan tapi mekanismenya kayak fungsi-fungsi pada komputer aja gitu. Kalau kalau ini kan kayak hewan ya, melihat manusia kayak hewan. Eh, dihukum lalu kemudian dia takut gitu kan. Ini yang teori itu ta, Mas? Yang anjing itu ta? Iya iya iya, behaviorisme ini. Tuh. Nah, tapi kan manusia nggak cuman yang fisiknya aja ya. Reward punishmentnya nggak secara fisik aja. Kadang-kadang kan reward tuh bisa berupa konsekuensi yang aku pahami ya. Itu makanya muncul si fungsionalisme itu. Nah, terus gimana menjelaskan identitas diri ya? Manusia kok punya identitas? Ya itu keadaan otaknya aja. Buktinya kalau dia kejeduk gitu ya. Kayak di sinetron-sinetron Indonesia ya. Kecelakaan gitu. Lalu amnesia itu. Lalu kehilangan identitas, dia nggak ingat siapa dirinya. Itu kan karena fungsi otaknya. Kalau ada yang namanya jiwa, harusnya pas dia kejeduk itu dia tetap bisa ingat siapa dirinya. Nah, ini kok pas dia kejeduk atau dioperasi otaknya kok bisa hilang. Oh, berarti nggak ada itu jiwa. Berarti itu pure fungsi otaknya aja. Nah, masuk akal nggak? Ya kalau dianalogikan itu ya masuk akal. Iya kan? Tapi kan di analogi yang lain nggak masuk. Iya. Artinya eh, pandangan-pandangan ini makanya lama-lama ya. Lama-lama dulu kan aku waktu belajar sains ya di psikologi itu kan seolah-olah kita di sains itu diajari menjadi objektif ya, netral gitu kan. Ya menjadi empiris. Ilmuwan tuh netral gitu. Tapi pas kita belajar filsafat, nggak ada yang netral itu. Kita pasti selalu mengambil posisi. Misalnya ya, kayaknya sih yang hadir di sini, pertama dari tadi yang sudah dibahas, pasti mengambil posisi religius, ya kan? Minimal Mbak Lia sama Mbak Sri ini religius karena pakai hijab gitu.
Pikirannya pasti Kang Asep tuh, masih Kang Asep nggak pakai hijab Kang mas, Asep. nggak Nah, religius deh mas. oh Belum hijrah. justru dia religius makanya nggak pakai hijab karena nggak boleh nanti kayak cewek itu gitu. Posisi religius ya kan gitu. Kita nggak ngambil posisi tadi ya biologis pure gitu nggak. Hmm. Tapi ada yang ngambil posisi itu. Nah, eh ada lagi ya, pola pikir materialisme eliminatif ya. Jadi dalam pandangan ini ya, hmm, kita tahu di dunia ini ada namanya mitos-mitos ya. Nah, di luar agama kan ada mitos ya, cerita-cerita rakyat, ya, keyakinan-keyakinan politeisme gitu, yang kadang-kadang tuh mendefinisikan siapa kita gitu. Kita adalah turunan dari dewa apa gitu kan. Hmm. Nah, itu somehow itu kan mempengaruhi cara cara kita melihat diri kita ya, cerita-cerita itu. Nah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, eh, pandangan mitos tadi, mitologi tadi dikritik kan. Mah, gimana caranya kita turunan dewa ini, dewa itu? Nggak ada lah. Toh semua hanya bicara soal apa namanya tuh, bagaimana pikiran kita diganti-ganti ya kayak gini ya. Misalnya tadi ini digambarnya ada menarikkan istilah keinginan atau desire ya. Itu dopamin aja kok gitu. Cinta itu cuman apa gitu, ada hormon apa gitu loh. Itu namanya materialisme eliminatif. Materialisme yang berusaha mengganti istilah-istilah lama dengan istilah yang dianggap saintifik gitu. Oh kepercayaan tuh neural state itu, Mm-mm. 405 itu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nggak ada yang namanya belief itu cuman kondisi Karena dia ingin sangat neuro. sangat seempiris mungkin ngono. Mm-mm. Betul. Ya kayak kayak air H2O gitu loh. Apa itu air itu H2O gitu. Masuk Oh, angin tuh nggak ada itu di adanya apa? kedokteran itu. Adanya apa? Nggak tahu. Common cold ya, gejala flu aja. Nah gitu. Jadi karena karena perkembangan ilmu pengetahuan menggeser pandangan-pandangan kayak tadi, nah itu diperluas sampai ke urusan manusia juga. Jangan-jangan identitas itu adalah struktur sosial aja. Nah itu kan berarti melihat identitas dari sudut pandang teori sosiologi misalnya gitu. Mm-mm. Nah gitu. Itu jadi istilah-istilah lama yang diwarisi dari budaya itu diganti dengan istilah-istilah yang saintifiknya. Itu namanya materialisme eliminatif, mengeliminasi istilah-istilah lama ya. Kalau maksudnya akhir dari psikologi rakyat itu apa? Tadi tuh psikologi rakyat itu psikologi yang datang dari rakyat ya, siapa manusia gitu. Kayak contoh gini deh, ini ambil contoh yang mungkin kita sepakat dulu lah. Hmm, teman-teman sepakat nggak sih di sini ada manusia titisan dewa yang layak menjadi pemimpin bangsa gitu? Percaya nggak? Percaya nggak Ada kalau ada? baca kitab apa itu Enggak ada. sekarang sekarang ini percaya nggak? Enggak, Nggak kan? aku enggak. Tapi kenyataannya di dunia ini pernah ada nggak cara pandang begitu? Pernah Ada. 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 Ada Di di kitab Jepang itu. masih kayak gitu. Hmm. Di Jepang Konon kan Dewa juga ada Mas ya? apa? Menurut apa? Menurut buku dari siapa gitu yang menunjukkan calon pemimpin negara kita tuh namanya ada Iya, akhiran iya. apa Iya, gitu kan. Satrio Iya, Piningit iya. itu ya. Ah, betul. Nah, Ya, di Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi yang jelas di dunia pun Jepang itu kan masih meyakini adanya kaisar, kaisar itu desain dewa kan. Iya, betul. Terus sekarang kita bilang nggak ada lah. Leadership itu tergantung behavior, perilaku, kompetensi. Siapapun bisa jadi pemimpin. Tapi di masa lalu itu ada loh. Nah, eh, ilmu kepemimpinan zaman sekarang, ilmu politik zaman sekarang itu sebenarnya mengeliminasi kisah rakyat itu gitu. Kisah rakyat bahwa pemimpin itu turunan dewa. Yang dulu namanya kaisar, namanya raja itu. Sekarang kita nggak percaya karena sudah kita eliminasi itu psikologi rakyat itu.
gitu. Nah, bahkan sebagian kalau dalam konteks Islam ya, sebagian pemikir Islam kontemporer kan mempertanyakan ya konsep kekhalifahan itu ya. Kekhalifahan itu apa ya? Sistem khalifah kayak zaman Umar bin Khattab gitu atau sebenarnya bentuknya bisa apapun. Yang penting perilakunya. Itu kan berusaha mengeliminasi ya, Hmm, hmm, hmm. mengeliminasi. Nah, kalau kayak gitu, milihnya gimana? Nanti siapa yang jadi pemimpin? Enggak, jangan-jangan bentuknya bisa apapun. Yang penting perilakunya kayak beliau. Gitu. Nah, itu kan dieliminasi tuh ininya. Unsur unsur mitosnya direduksi menjadi yang penting perilakunya gitu. Jadi kita ini tanpa sadar hidup di era itu. Materialisme eliminatif. Nah, mulai Kenapa kita hidup di materialisme eliminatif? Karena tadi itu, karena kita mencoba mengganti mitos-mitos tadi itu. Tah. iya tuh. Tapi mitos ini kan nggak selalu buruk toh. Maksudnya Emang kayak enggak. Mitos itu tidak buruk. Mitos itu cara manusia menalar kehidupan. kayak itu loh, contoh pohon beringin itu. Hmm. Dia sangat dimitoskan pakai hantu nih lah apa segala Iya, macam. iya. Padahal kalau secara saintifik pohon beringin itu dia menyerap air, menjaga air Iya, segala iya, iya. macam gitu kan. Nah, Dan dalam arti luas mitos nggak cuman yang kayak gitu ya, Lia. Mitos hmm. tuh Lia ini nggak dapat suka nonton film kemudian dapat insight nggak nonton Avenger gitu ya. Terus kita suka ngomongin kan, kalau Iron Man tuh gini sikapnya. Hmm. Lah itu kita lagi meyakini mitologi loh itu. Oh iya, iya, karena itu kan khayalan ya. Heeh. Coba Li sebutkan tokoh film yang menginspirasimu gitu. Yang nggak ada orangnya tapi adanya di film doang. Siapa Sherlock? Nah, Sherlock itu kan mitos. Iya, nggak ada dia. Iya, tapi kamu ingin seperti Sherlock yang analitis, yang Hmm. pinter. Nggak hilang sampai sekarang mitos itu. Karena itu cara manusia menalar kehidupan ya. Nah, materialisme eliminatif itu tadi pure melihat materi lalu mengeliminasi apa hal-hal yang sifatnya folks, kisah-kisah cerita itu. Dicoba didefinisikan dalam dalam apa namanya dalam satu istilah yang dianggap ilmiah. Kenapa aku bilang dianggap ilmiah ya? Karena nanti ada kritiknya juga gitu. Misalnya tadi ya, air itu H2O. Itu nanti ada kritiknya. Emang hakikat air cuman H2O. Kalau aku bilang hakikat air itu adalah pelepas dahaga, boleh nggak? Boleh. Nah, aku nggak ngerti apa itu H2O. Yang ku tahu air itu hakikatnya pelepas dahaga. Nah, itu cara pandang kayak gitu nanti eh, tadi ya mengkritik yang materialisme eliminatif tadi. Air itu H2O. Kayaknya nggak cuma itu deh. Air itu sumber kesegaran. Aku lagi capek lihat air terjun, seger banget. Padahal cuma tak lihat itu. Hmm. Hmm. Gitu-gitu misalnya. Oke ya. Wah, udah mau habis waktu kita. Masih ada nggak sih slide-nya nih? Si. Mana ya? Ini dia. Eh, oke, aku agak cepet sedikit kalau gitu ya. Eh, tema lain ya dalam persoalan hakikat manusia, identitas diri ya. Bagaimana, ini nanti akan jadi salah satu topik disertasiku ya. Gimana kita bisa punya identitas? Gimana aku bisa mengenali Kang Asep yang bulan lalu ikut sebagai Kang Asep yang sama dengan yang sekarang? Ya kan kalau kita lihat misalnya secara tubuh berkembang ya. Mungkin kalau sebulan nggak tahu kerasa. Tapi kalau aku kenal Kang Asep 10 tahun yang lalu, mas sekarang kan mungkin beda ya. Dulu kurus, sekarang agak gemukan dikit gitu ya. Tapi kok aku masih mengenali dia sebagai Asep gitu loh. Itu dari mana gitu. Padahal tubuhnya berubah, berkembang. Berarti ada sesuatu yang sama gitu. Nah, apakah aku akan melihat dia secara kriteria tubuh? Ada kok mirip-miripnya bentukan wajahnya, hidung-hidungnya itu yang sama. Makanya dia Asep ini gitu. Nah, tapi apa cuman itu?
Jangan-jangan misalnya di sisi lain nih, mukanya kayak Kang Asep. Misalnya aku kenal dia 10 tahun lalu, sekarang ngomongnya bahasa Inggris fluent banget gitu. Ini Asep bukan ya gitu ya. Misalnya. Nah, kenapa aku ragu-ragu? Karena memoriku beda sama yang lalu ya. Oh, berarti bukan hanya tubuh ya. Berarti ada kriteria memori. Ya, ini pemikirannya John Locke ya. John Locke tuh bilang bahwa kita tuh bisa punya identitas karena ada kesinambungan memori ya. Wajahnya Mbak Sri itu berkembang, berubah. Tapi pas aku ngobrol, memorinya masih nyambung. Ingat gak zaman kita SMA Mbak? Oh iya gini, nah nyambung. Oh ini orangnya sama ini gitu. Nah, berarti bukan tubuhnya, tetapi kesinambungan memorinya gitu. Nah, yang ketiga kriteria jiwa. Ini kembali ke René Descartes tadi ya, karena ada tubuh dan jiwa. Kalau bagi Descartes gampang aja. Tubuhnya memang berubah, tapi kan jiwanya sama. Makanya dia orang yang sama gitu. Jadi bahkan kalaupun tubuhnya error karena apa kebentur tembok atau kecelakaan lalu dia memorinya hilang sebagian, tapi kita masih bisa merasakan dia orang yang sama lah gitu. Meskipun dia amnesia. Lah kok bisa kita bilang begitu? Ya karena ada tadi ya, kita meyakini ada kriteria jiwa yang masih ada di situ. Dia masih bapakku meskipun sekarang ya jangan bapakku lah. Dia masih si Fulan gitu ya. Meskipun sekarang nggak bisa inget-inget karena habis stroke gitu. Tapi aku tahu ini masih si Fulan gitu. Ya karena kita meyakini ada kesinambungan apa jiwa. Nah, gitu ya. Ini menarik loh. Eh, kriteria tubuh ini dipakai dalam dunia perbankan misalnya. Kenapa kita Lia itu disebut Lia, bisa ngambil duitnya ya karena cap jempolnya sama, tanda tangannya sama gitu. Nah, zaman sekarang ya scan wajah itu kan, scan wajahnya sama. Itu dipakai. Jadi selama biometriknya sama, dia boleh ngambil uangnya. Kenapa? Ya apa boleh buat kan nggak bisa melihat jiwanya ya. Gitu kan. Nggak bisa lihat jiwanya. Kecuali nanti perbankan punya alat scan jiwa gitu. Nah itu misalnya. Jadi siapakah diri kita ini juga salah satu tema ya persoalan di dalam hakikat manusia. Makanya jadi menarik nih. Kenapa kita bisa bilang ada yang namanya orang Indonesia? Itu jelas nggak mungkin kita ngomongin ini nih. Kriteria tubuh ini nggak mungkin. Karena orang Indonesia tubuhnya lain-lain. Hitam, putih, sipit, belok, keriting. Nggak ada yang sama. Jadi kita nggak mungkin bilang identitas keindonesiaan tuh hanya dari sini. Kriteria tubuh. Kemungkinan kita akan bilang orang Indonesia tuh pakai ini. Kriteria memori ya. Kesinambungan pola pikir. Nah ini nih ngobrol sama Kang Asep. Nah ini orang Indonesia nih. Padahal Kang Asep pakai bahasa Sunda, saya pakai bahasa Jawa. Tapi kayak semacam ada kesamaan pola pikir karena kita sama-sama diajari Pancasila gitu ya. Jadi ngobrolnya tanya nyambung gitu kan. Suka gotong royong gitu. Ada kesinambungan memori gitu. Nggak pelit misalnya gitu kan. Nah itu pasti begitu. Nah tapi ada pandangan yang lain bilang nggak ada itu yang namanya identitas. Nggak ada namanya identitas. Karena begitu aku masuk ke dalam diri yang namanya Lia, yang kutemukan cuman apa sih Lia itu? Hakikatnya apa? Nggak ada. Ya. Jangan-jangan ya cuman label yang kukasih aja namanya Lia. Atau label yang dia berikan saja. Nah ini namanya skeptisisme ya. Jadi diri yang permanen itu ilusi. Diri itu sebuah. Nanti ada cara pandang lain namanya Paul Ricoeur ya. Diri itu narasi, cerita. Swanger. Diri itu narasi. Oke, ini ya. Jadi yang tadi diri itu ada, yang ini diri nggak ada. Diri ya bergerak aja gitu. Intinya nggak ada. Cuman label aja. Jadi kamu boleh manggil aku Teddy, Prasetya boleh, Yuliawan boleh, Mas boleh, Pak Aceh bebas lah.
Nggak ada kok, nggak ada satu itu nggak ada. Nah itu ada yang kayak gitu cara pandangnya. Ini yang mungkin dianut sama siapa? Shakespeare ya. Apalah arti sebuah nama itu? Mungkin Iya. begitu. To be Oke, or not to be. ini masih ada dua slide lagi terakhir ya. Yang berikutnya tema lain adalah diri dalam konteks. Kalau tadi kan ngomongin diri yang sendiri, sekarang diri dalam konteks sosial ya. Ada diri atomistik ya. Ini tadi ya Descartes, Kant, Immanuel Kant itu diri itu satu ya. Tapi ada diri relasional ya. Charles Taylor yang aku lagi teliti itu, aku itu bisa menceritakan siapa aku atau mengenal siapa aku selalu nyangkut ke yang lain-lain, nggak mungkin aku sendiri gitu. Aku tuh pasti nyangkut ke aku sebagai orang Jawa, aku sebagai konsultan, fasilitator, aku sebagai aktivis di daras filsafat, aku sebagai selalu begitu, aku sebagai suami berarti nyangkut ke istriku, aku sebagai ayah nyangkut ke anakku, aku sebagai anak nyangkut ke orang tuaku, aku sebagai warga Pondok Kelapa nyangkut ke komunitasku gitu. Jadi nggak pernah ada aku yang atomistik, aku selalu relasi gitu. Menarik ya. Jadi ada cara pandang aku yang atomistik tetap ada, tapi bilang nggak bisa sendiri itu. Lia tuh kalau ditanya pasti dia mengacu ke yang lain gitu. Siapa Lia? Dia bilang aku ibu. Nah kan ngacu ke anaknya gitu kan. Lebih jauh lagi, aku ibu tuh aku yang mengacu ke konsep bernama ibu gitu. Ada konsep namanya ibu kan. Bukan cuma anaknya, tapi konsep bernama ibu keluarga gitu. Rumah tangga. Nah, itu namanya diri yang relasional ya. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi hakikat manusia apa kayaknya nggak ada kesimpulannya ya. Judulnya hakikat manusia. Ternyata nggak ada kesimpulannya. Mau pakai yang Ini mana tadi? ini ini kayak Kuat waktu banget ini. aku dulu. Apa There gimana? is no right, there is no wrong lah pokoknya mah. Ini radical freedom, Mas. Gimana kita Radical freedom iya. Iya, mau pakai angle yang mana nih? Mau ngomongin identitasnya ke, mau ngomongin tadi ya diri, mau ngomongin rasio, nalar gitu. Tapi buat saya ini izin sedikit menanggapi, Mas. Silakan Kang Eh, Asep. eh, Tadi kan di beberapa slide awal di Mas tadi menyatakan bahwa pendefinisian ini berpengaruh terhadap sudut pandang atau tindakan ya. Mm-mm, Lebih besarnya mungkin kalau level individu ya sekelumit ya tindakan yang berpengaruh terhadap diri atau mungkin orang terdekat. Tapi ini berpengaruh terhadap pengambilan sisi politis. mm-mm, Itu saya baru apa ya? Baru menemukan diksi itu di di forum ini, Mas. mm, Karena kalau yang membahas tentang hakikat manusia kayaknya banyak lah ya gitu. Tapi mm, definisi ini berpengaruh terhadap sudut pandang politis gitu atau mm-mm, sesuatu yang berpengaruh besar terhadap lingkungan. mm-mm, Saya baru dapat ini tadi ini dapat dapat insight ini dari buku apa ya? eh karena apa ya? Menurut saya kayak mungkin di pengajian-pengajian itu banyak banget yang membahas tentang hakikat manusia. Apa eh tentang judul yang sering saya dapat tuh Marifatul Insan gitu ya. Oh iya iya iya. Marifatul Insan Mengenal gitu. manusia iya iya betul. Ya, ini kan eh, kalau eh, katakanlah kita keluar dari kerangka Islam, kan sebenarnya itu hanya pengistilahan yang memakai bahasa Arab Mm-mm, dengan istilahnya memakai bahasa tadi bahasa entah bahasa Perancis atau bahasa-bahasa iya. di bahasa Indonesia gitu. Jadi itu hakikat manusia kan sebenarnya. Mm-mm, Nah, nah tapi eh, tapi saya baru dapat di forum ini Mas di ketika pendefinisian ini berpengaruh terhadap sudut pandang kita entah atau apa sudut pandang kita dalam mengambil keputusan terutama yang iya. politis gitu, berpengaruh. Nah itu saya tadi ingin nanya itu Mas dapat apakah memang dari hasil jelajah pemikiran Mas tadi sendiri atau memang ada buku yang Enggak mengarahkan sih. Eh, aku nggak bisa merujuk persis buku yang mana, tapi
emang begitu ya. Kalau kita belajar bahasa emang emang itu kesimpulannya gitu. Ambil Hmm. contoh yang tadi ya, diri yang relasional tadi. Terus kemudian digabungin sama yang religius sama struktur sosial. Hmm. eh karena Lia itu atau Indonesia lah, secara umum di Indonesia itu religius dan umumnya religinya itu kebanyakan Muslim. Eh, Muslim itu umumnya pemimpin itu laki-laki. Maka tiba-tiba kan kita nggak tiba-tiba sih, anggapnya tiba-tiba ya. Tiba-tiba kan ada peraturan di Kemnaker laki-laki bisa mengcover asuransi bagi keluarganya. Tapi perempuan nggak bisa, nggak usah. Karena Hmm. pemimpinnya bukan perempuan. Kecuali suaminya sakit atau apa. Tapi nggak by default. Iya benar-benar. Ya kan? Mm. Itu kan, itu kan cara pandang religius sebenarnya ya. Yang Hmm. terejawantah ke dalam cara pandang kebijakan gitu. Yang akhirnya tidak inklusif karena Tidak inklusif. perempuan dianggap single terus. Iya. Padahal kan lucu kalau dipikir-pikir. Emang kalau karyawan perempuan lalu targetnya dikurangin separuh. Soalnya dia nggak nanggung keluarganya. Jadi kalau Enggak ya? KPI-nya kita potong separuh kan nggak juga. Tapi aturannya membolehkan bahwa perusahaan tidak tidak usah cover lah kalau perempuan. Laki-laki boleh. Kenapa? Laki-laki kepala keluarga gitu. Itu kan dasarnya pasti religius ya. Jadi cara Iya, dan pandang itu lu turun ke situ. kayak menafikan kayak single parent gitu-gitu ya, Mas? Mm-mm. Di Indonesia kalau tidak menikah sah nggak bisa mengcover keluarga. Karena kita tadi ya religius harus ada pernikahan yang sah. Di Amerika nggak peduli itu. Tinggal serumah, pasangan nggak nikah, aku daftarin pasanganku ke perusahaan bisa di cover. Itu kan Iya. cara pandang terhadap manusia terejawantah sampai ke politis, ekonomi, kebijakan. Dari situ. Ini sih jadi tadi ada ini Mas, ada pemikiran. Wah ini kayaknya betul di pengajian-pengajian teh di majelis-majelis teh kayaknya baru separuh ngebahas ini teh ngebahas apa. Ya ke pengajian kan memang sudut pandangnya religius ya. Maksudnya Hmm. nggak ada pembanding gitu Mas, nggak ada Tapi apa ya? tapi meskipun gini Kang Asep, kalau saya amati ya, ini soalnya pengajian itu juga macam-macam ya. Kalau kita ngaji ke INSIS misalnya ya, teman-teman di INSIS itu kan dia agak gede ngajakin ngelihat Islam sebagai world view ya, cara pandang terhadap dunia. Itu terbahas tuh hal-hal kayak gini. Jadi misalnya bagaimana Islam melihat struktur politik misalnya. Itu bisa gitu. Nanti ditarik sampai ke apa namanya? Misalnya nih, kemarin kan ada kasus tadi tuh yang apa tuh suami ngejar penjamret gitu kan. Hogi siapa ya? Oke, Hogi apa? terus ditangkap jadi tersangka gitu misalnya. Hmm. Mungkin kalau negara kita mengadopsi cara pandang religius, terus mengambil makosid syariah ya, menjaga harta gitu ya, itu lepas itu langsung Pak Hogi tadi itu, karena dia diambil hartanya, dia berjihad, dia kejar, itu dia aman itu, karena saya menjaga harta itu, gitu. Tapi karena kita sekuler ya, jadi kita nggak meyakini itu, Produk Belanda ya, mohon maaf. itu. Bukan Mas, bukan sekuler Mas, Apa? kan bukan apa-apa. Bukan-bukan tadi ya, bukan-bukan tadi itu. Gitu. Itu menjaga harta itu. Ya ya, ya sepakat. Hmm. Kira-kira gitulah teman-teman semua. Oke, udah hampir setengah 10. Mungkin kita pause dulu aja biar rekamannya juga nggak kepanjangan. Jadi mangga nanti yang mau baca bukunya dicari aja. Bukunya Pak Manuel Velasquez. Baca bab 2 ya. Baca-baca. Kalau mau dalemin lagi ya langsung cari bukunya si filsuf tersebut ya. Cari si Descartes, cari si Immanuel Kant gitu. Nah, nanti next kita bahas bab berikutnya insya Allah di bulan depan ya. Siap, Terima Mas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Warahmatullahi Terima saya kasih wabarakatuh. Mas Teddy, Jadi, kita Kak capture Lia. dulu lah ya. Kita capture dulu ya yang foto-foto. ada di layar ya Mbak Lia ya biar ya ngomporin Nah, yang lain. Nah, sama wah aku Bang sama Mas Moko. tadi. Ya, oke Bang Moko. Satu, dua, tiga. Oke, capture dulu.
Sip. Oke, terima kasih teman-teman.